Baik, selamat pagi ibu-ibu, selamat berjumpa kembali bersama saya yang mendampingi ibu-ibu dalam program Keluarga Harapan di wilayah ini. Baik, terima kasih ibu-ibu sudah mau berkesempatan untuk hadir dalam pertemuan kita kali ini guna berdiskusi atau belajar mengenai cara pencegahan kekerasan keluarga dan di masyarakat terhadap anak. Jadi dalam topik kali ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang tua berperan aktif untuk mencegah kekerasan yang terjadi pada anak, baik dalam rumah tangga kita ataupun di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya meminta Ibu Santi untuk memimpin kita dalam doa, sehingga memohon restu Allah sehingga pertemuan kita, diskusi maupun pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Baik, silakan Ibu Santi. Baik, terima kasih Ibu Santi sudah memimpin kita dengan doa. Sekali lagi semangat ya ibu-ibu, kita mulai ya pembelajaran kita. Baik, topik kita cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat ya. Sebelumnya saya sampaikan materi kita, saya meminta kepada ibu-ibu, bagaimana menurut ibu-ibu? Mohon tanggapan ibu-ibu, apa saja yang bisa ibu-ibu lakukan dalam rangka membantu mencegah kekerasan terhadap anak, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Ya, jadi pertanyaan apa yang harus ibu-ibu lakukan? Mohon jawabannya nanti ibu-ibu tulis, lalu nanti ditempel di dindingnya, sehingga saya akan membaca satu persatu dan memberikan tanggapan mengenai jawaban ibu-ibu. Baik. Selanjutnya kita akan menonton film pendek yang akan bercerita tentang kisah si Geni dan kisah si Aska. Saya mohon ibu-ibu memberikan perhatian yang baik sehingga bisa menyaksikan film kisah si Aska dan si Geni ini dengan seksama, agar nantinya kita bisa menjadikan bahan diskusi mengenai cerita yang terkandung dalam film tersebut. Baik, silakan. Kalau ibu-ibu juga bisa boleh buka buku pintar yang ada di tangan ibu-ibu di halaman 25 ya. Ya. Baik, kita sudah menyaksikan film si Aska dan si Geni yang bercerita tentang kekerasan yang dialami oleh anak dalam lingkungan rumah tangga maupun sosial. Silakan ibu-ibu, saya mohon tanggapannya ibu-ibu mengenai film yang tadi kita saksikan secara sama-sama. Ibu-ibu boleh memberikan tanggapan tentang film kisah si Aska dan kisah si Geni. Ya, nanti komentar dan tanggapan ibu-ibu silakan. Ibu Santi bagaimana, nanti ditulis ya, ditempel di dinding, terus kita akan berdiskusi secara seksama mengenai tanggapan dan komentar-komentar ibu-ibu. Baik, terima kasih atas tanggapan dan komentar ibu-ibu. Bagus-bagus semua, dan ini sangat bermanfaat bagi kita jika ibu-ibu bersedia dengan kerelaan dan kemauan untuk mengambil bagian dalam peran mencegah kekerasan terhadap anak, baik dalam rumah tangga ibu-ibu masing-masing maupun dalam lingkungan sosial, sehingga
apa yang ibu-ibu lakukan nanti dapat berdampak baik bagi masa depan anak. Anak dapat bertumbuh, berkembang dengan tanpa tekanan maupun kekerasan, sehingga dia bisa bebas mengekspresikan pemikirannya maupun potensi-potensi yang ia miliki, sehingga masa depannya saya yakin akan menjadi cerah, ya ibu-ibu. Nah, jadi kesimpulan dari topik ini saya berikan kesimpulan atas topik yang telah kita pelajari ini, bahwa peran ibu-ibu merupakan paling utama untuk meminimalisir atau mencegah kekerasan terhadap anak-anak, ya. Jadi ibu-ibu jangan berpikir bahwa ibu-ibu tidak memiliki tanggung jawab mengenai kekerasan terhadap anak, baik anak kandung maupun anak-anak di sekitar wilayah domisili ibu-ibu. Tapi ibu-ibu memiliki tanggung jawab yang besar dan berharga, dan apa yang ibu-ibu lakukan akan menjadi hal yang mulia, dan itu akan dihitung di mata Allah, karena ibu-ibu membantu merawat atau memelihara masa depan anak-anak yang ada di lingkungan sekitar kita, ya. Sehingga tanpa perilaku kekerasan terhadap anak, yakin dan percaya anak akan bertumbuh menjadi seorang yang dewasa, yang bertanggung jawab, yang memiliki masa depan yang cemerlang, dan akan bermanfaat bagi nusa dan bangsa, terutama bagi ibu-ibu sekalian di lingkungan sekitar. Jadi saran saya untuk ibu-ibu, saya harap ibu-ibu dapat memanfaatkan peran ibu-ibu masing-masing untuk menghindari perilaku atau menghindarkan anak dari perilaku kekerasan-kekerasan, baik itu kekerasan mental, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan yang lain-lainnya, ibu, ya. Kalau kekerasan mental itu ibu-ibu harus bedakan bahwa ketika kita memberikan kata-kata kasar, cacian, makian, atau memberi bully kepada anak, maka itu dikategori dalam kekerasan mental atau psikis, karena secara psikisnya ia akan merasa terganggu, terbeban, dan terus terpikirkan, sehingga kepercayaan dirinya akan runtuh dan anak akan menjadi minder, pemalu, atau introvert. Artinya dia tidak bisa mengekspresikan keinginan-keinginan yang terpendam dan pemikiran-pemikirannya, karena tidak percaya diri dan malu. Sedangkan kekerasan fisik, apabila ibu-ibu melakukan kontak fisik, baik itu cubitan, memukul, menampar, itu merupakan kekerasan fisik yang akan berdampak pada anak, fisik anak, sehingga anak akan menjadi malas, akan menjadi takut, dan yang lebih berbahaya, anak akan trauma untuk melakukan hal-hal yang tidak ibu-ibu inginkan, meskipun menurut dia itu baik dalam masa pertumbuhannya. Dan kekerasan seksual juga ibu-ibu harus tahu bahwa kekerasan seksual itu adalah ketika ibu-ibu atau lingkungan sekitar melakukan aksi-aksi seperti porno, memotret dia ketika memakai handuk misalkan, atau ketika ia duduk agak sedikit terbuka tanpa ia sadari, lalu mencubitnya atau mencoleknya, itu merupakan perilaku kekerasan seksual, ya. Jadi ibu-ibu harus mengetahui itu, memahami itu, sehingga dalam kehidupan sehari-hari ibu-ibu bisa melihat itu, dan ketika itu terjadi ibu-ibu harus berperan penting, aktif untuk menghindarkan anak dari perilaku kekerasan seperti itu, ya. Baik, terima kasih. Saya rasa dengan kesimpulan mengenai topik kita ini, maka selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih lagi sekali lagi untuk ibu-ibu semua. Kita akan berjumpa lagi minggu depan atau di waktu yang akan datang dengan melanjutkan pembelajaran kita mengenai review tentang topik cara pencegahan kekerasan keluarga dan di masyarakat, dan mengenai topik-topik yang belum kita bahas atau kita pelajari di program
Keluarga Harapan dan Family Development Session atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Baik, terima kasih ibu-ibu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan shalom.